Salve sahabatku Katolik dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Dan semoga iman kita tetap teguh, walaupun seringkali dirongrong, diganggu, dihina oleh orang-orang dari luar sana. Anggap saja mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iman kita harus tetap teguh karena kita menghidupi ajaran-ajaran Yesus yang sesungguhnya dengan tidak mempreteli ajaran-ajaran Yesus untuk sebuah keuntungan. Para sahabatku terkasih, berikut ini saya mau tunjukkan kepada kita sebuah video penjelasan tentang pendeta Profesor Scott Hahn yang pindah ke Katolik. Kita simak videonya terlebih dahulu, nanti saya akan memberikan beberapa komentar atas video ini. Hahn dikenal ahli dalam kitab suci dan apologetika Protestan. Para pendeta Protestan kaget ketika Scott Hahn berpindah ke Katolik, karena ia sebelumnya adalah seorang teolog Protestan yang sangat dihormati, khususnya di kalangan Reform. Hahn dikenal ahli dalam kitab suci dan apologetika Protestan, sehingga konversinya ke Katolik membingungkan banyak orang. Mereka tidak memahami, bagaimana mungkin seseorang yang begitu mendalam memahami Alkitab, dapat dengan mudah menerima ajaran Katolik, seperti otoritas Paus, Maria, dan Ekaristi, yang sering ditolak dalam tradisi Protestan. Bahkan saat ini, Scott Hahn menggunakan pengetahuan Alkitab yang mendalam, untuk membenarkan keyakinan Katoliknya, yang kemudian menginspirasi dan memengaruhi banyak denominasi Protestan lainnya menjadi Katolik. Scott Hahn terus mengajar teologi, tetapi sekarang dengan perspektif yang lebih kuat berdasarkan ajaran Gereja Katolik. Ia menulis banyak buku yang membahas pengalamannya dan argumen teologis, yang mendasari keputusan untuk menjadi Katolik, seperti buku Rome Sweet Home, yang menceritakan perjalanan imannya. Oke, kita telah menyimak video tadi yang memberikan kita sebuah cerita, sebuah kisah tentang pendeta Scott Hahn yang pindah ke Katolik. Jadi ini sebuah kisah yang sangat baik tentunya bagi kita melihat sebuah pengalaman yang luar biasa yang dimiliki oleh pendeta Scott Hahn, tapi akhirnya dia kemudian masuk ke dalam pangkuan gereja Katolik. Maka di sini para sahabatku terkasih, saya memberikan beberapa tanggapan. Penjelasan tentang beliau sudah kita simak tadi, tapi saya mau memberikan beberapa tanggapan atau komentar atas situasi ini. Situasi pendeta Scott Hahn yang masuk menjadi warga gereja Katolik. Pertama, pendeta Scott Hahn ini adalah seorang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Kita ketahui orang-orang Amerika, negara Amerika itu sendiri bukan negara yang sembarangan. Dan tentu orang-orang seperti beliau ini yang punya posisi penting sebagai seorang pendeta pasti memiliki pendidikan yang sangat baik. Pasti memiliki pendidikan yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi akhirnya beliau ini menganut agama Katolik. Yang kedua, pendeta Scott Hahn ini adalah seorang ahli kitab suci. Ini jadi nyambung bagi kita dalam paham gereja Protestan soal sola scriptura. Jadi beliau ini betul-betul mendalami kitab suci itu dengan baik. Maka kalau memang dia ahli, beliau ini ahli, dia pasti mengerti, memahami kitab suci itu. Bukan asal-asalan. Jadi dia sangat memahami kitab suci itu dengan baik. Tapi akhirnya dia masuk menjadi warga gereja Katolik. Dan yang ketiga, beliau ini yang adalah seorang pendeta ini, selain dia ahli kitab suci, rupanya beliau ini memiliki gelar profesor. Berarti profesor kitab suci lah ini.
seorang profesor. Seorang profesor berarti orang yang tingkat pemahamannya, intelektualitasnya, pengalaman-pengalamannya begitu luar biasa. Nah, berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia ini. Tidak banyak paham, entah belajarnya dari mana, tidak banyak mengerti tentang ini dan itu tetapi akhirnya dalam khotbah-khotbah mereka itu justru ajaran gereja Katolik yang diangkat, diulas, kemudian ajaran gereja Katolik itu dihina di dalam khotbah. Maka dalam video saya sebelumnya saya pesankan kepada jemaat-jemaat Protestan, hati-hati dengan pendeta-pendeta Anda yang dalam khotbah-khotbah mereka itu bukan isi kitab suci yang dibahas, ditemukan pesan lalu disampaikan kepada Anda untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, tapi justru mengangkat dan menghina ajaran iman gereja Katolik. Maka Anda harus hati-hati dengan itu. Bahkan saya katakan dalam video sebelumnya, itu adalah calon-calon orang-orang itu adalah calon-calon mualaf. Karena kita lihat orang-orang yang mualaf masuk Islam setelah menjadi ustadz, dia justru kembali menghina ajaran iman Kristiani. Beliau ini seorang profesor dengan pendidikan yang tidak main-main. Pendidikan yang tidak main-main. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian meninggalkan posisinya itu dan menganut ajaran iman gereja Katolik. Barangkali kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi demikian? Mengapa seorang pendeta yang bergelar profesor, ahli dalam bidang kitab suci, meninggalkan posisi dia itu lalu menganut ajaran gereja Katolik? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan di hati kita. Dan mungkin juga untuk orang-orang Protestan semakin bingung. Masa seorang ahli kitab suci, seorang profesor, dan di sini beliau ini adalah seorang apologet. Beliau ini adalah seorang apologet. Apologet Protestan tentunya. Seorang ahli kitab suci, seorang profesor, seorang apologet Protestan, tapi dia akhirnya meninggalkan imannya itu dan menganut iman gereja Katolik. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa beliau ini bisa melakukan itu? Dengan situasi dia yang ada ini bukan orang yang main-main, bukan orang sembarangan, tetapi dia bisa meninggalkan posisinya, statusnya, kenyamanan yang dia miliki, dan dia kemudian pindah menganut iman gereja Katolik. Mengapa? Jawabannya adalah karena pendeta Profesor Scott Hahn menemukan kebenaran. Ini jawabannya. Karena pendeta Profesor Scott Hahn itu menemukan kebenaran. Berarti kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Maka kita lihat konsekuensinya. Belakangan ini di berbagai media orang-orang Protestan selalu mengajak para pastor untuk berdebat. Untuk berdebat. Dan gereja Katolik tidak pernah meladeni itu. Mengapa tidak diladeni? Karena iman Katolik itu sudah final. Iman Katolik itu benar. Jadi apalagi yang mau diperdebatkan? Ini salah satu contoh yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya pemberitaan ini, situasi yang ada ini semakin meneguhkan iman kekatolikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari.